kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 126 sampai dengan 134. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Bacalah dengan suara nyaring. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan teks percakapannya dan anak-anak menyimak. Perlu anak-anak ketahui bahwa tokoh dalam percakapan ini ada dua, yaitu Benny dan Lani. Baik, Ibu mulai dari Benny. Lani, ayo tangkap bola operanku. Lani menjawab, aduh. Operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Ini perkataan dari Benny. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lani menjawab, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Benny, terima kasih Lani. Aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola. Lani menjawab, ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Dari percakapan Benny dan Lani ini bisa kita simpulkan anak-anak, apabila kita berbuat suatu kesalahan, kita harus segera minta maaf dan juga berjanji tidak mengulangi lagi atau lebih berhati-hati lagi sehingga kesalahan yang sama tidak terulang. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Buatlah kartu pertanyaan. Pertanyaan tentang percakapan di atas. Tukarkan kartumu dengan kartu temanmu. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya. Mengapa lemparan bola Benny bisa mengenai kepala Lani? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya di sini ini mengapa diletakkan di paling depan. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital, nama orang di sini Benny, Lani awalnya menggunakan huruf kapital. Akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Karena Benny melempar bola terlalu kuat. Untuk kalimat berita atau kalimat jawabannya, di sini awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Jangan lupa nama orang awalnya menggunakan huruf kapital. Ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut dengan nyaring. Di sini ada dua tokoh dalam percakapan ini anak-anak. Tokohnya adalah Benny dan Dayu. Ibu mulai. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Dayu menjawab, maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Ini kembali Benny. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Dayu menjawab, sama-sama Benny. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa apabila kita akan meminjam sesuatu kepada teman, kita harus minta izin. Kalau kita tidak bisa meminjami, kita juga harus meminta maaf. Ayo menulis anak-anak. Masih ingatkah percakapan Benny dan Lani? Tuliskan isi percakapan tersebut. Sesuaikan dengan ejaan dan bahasa Indonesia yang tepat. Di sini sudah Ibu salin percakapan antara Benny dan Lani. Dalam menulis ini nanti anak-anak menyalin dengan tulisan anak-anak sendiri.
Ini Ibu jelaskan dalam teks percakapan. Di sini tokohnya ada dua, yaitu Benny dan Lani. Antara tokoh yang berbicara dengan percakapannya, dengan teks percakapannya, ini dipisahkan dengan tanda titik dua. Di sini anak-anak, ini pemisah antara tokoh dengan percakapannya. Jangan lupa, karena percakapannya ini merupakan kalimat langsung anak-anak, ini menggunakan percakapannya ini ditulis dalam tanda petik di sini, dan di sini. Nih. Jangan lupa penulisan nama orang menggunakan huruf kapital, awal kalimat juga huruf kapital, di sini diberi tanda koma, akhir kalimat diberi tanda titik. Ini anak-anak harus memperhatikan semua. Jangan lupa tanda baca harus ditulis dengan lengkap. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri mengerjakan ini. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar di sini Benny dan teman-teman sedang bermusyawarah anak-anak. Ini percakapannya. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju. Perlu anak-anak ketahui bahwa bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah bersama itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ayo menulis. Perhatikan gambar di atas. Perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Tuliskan sila tersebut pada kolom berikut. Ini sudah Ibu tuliskan. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini Ibu memberi tambahan anak-anak. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ini gambar kepala banteng ini adalah simbol sila keempat Pancasila. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Benny senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Benny ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Benny ikut gotong royong. Ayo bercerita anak-anak. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Tentu anak-anak pernah ini. Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Ceritakan di depan teman-temanmu. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi satu contoh cerita pengalaman. Judulnya adalah Ikut Kerja Bakti. Jangan lupa dalam menulis judul di sini I huruf kapital, K huruf kapital, B huruf kapital, dan tidak ada tanda titik di sini. Pada hari Minggu yang lalu, saya mengikuti kegiatan kerja bakti di kampungku. Pukul 7 pagi, saya sudah berkumpul bersama warga di tempat yang akan dibersihkan. Para warga sudah siap membawa peralatan untuk bekerja bakti seperti sabit, cangkul, sekop, dan sapu. Pak RT memimpin kegiatan kerja bakti. Bapak-bapak bertugas membersihkan selokan dan merapikan ranting pohon. Saya dan teman-teman bertugas mencabuti rumput liar dan membuangnya ke tempat sampah. Ibu-ibu bertugas menyiapkan makanan dan minuman. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Amati gambar berikut. Tampak pada gambar di sini Pak Guru sedang mengajarkan gerakan senam dan anak-anak mengikuti gerakan itu di belakang Pak Guru. Benny dan teman-teman senang bermain. Benny juga senang berolahraga. Setiap hari Benny melakukan olahraga. Sebelum olahraga, Benny biasanya melakukan pemanasan. Perlu anak-anak ketahui bahwa melakukan pemanasan
sebelum berolahraga ini bertujuan untuk menghindari cedera saat berolahraga. Ayo berlatih anak-anak. Pernahkah kamu berolahraga? Tentu anak-anak pernah. Buatlah pertanyaan tentang olahraga. Sampaikan pertanyaanmu kepada temanmu. Ini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Apa yang harus kita lakukan sebelum berolahraga? Ini alternatif jawaban teman. Sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan. Ayo berlatih, ayo lakukan gerakan berikut. Gerakan ke samping kiri, juga gerakan ke samping kanan. Tampak pada gambar di sini anak-anak ini yang laki-laki ini melakukan gerakan ke samping kanan, ini melangkah ke samping kanan, dan yang perempuan di sini panahnya ke kiri berarti melangkah ke kiri. Selanjutnya ada gerakan meloncat ke depan anak-anak. Tampak di sini gambar Beni sedang melakukan gerakan meloncat ke depan. Lanjut gerakan guling ke depan atau gerakan roll depan anak-anak. Di sini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah berdiri tegak. Selanjutnya di sini tangan digunakan untuk tumpuan. Selanjutnya kepalanya diletakkan di lantai. Selanjutnya melakukan guling ke depan, menekuk tangan dan kaki. Selanjutnya kaki ditekuk, kedua tangan lurus ke depan, kembali berdiri tegak. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ini. Ayo bercerita anak-anak, pernahkah kamu olahraga di rumah? Tuliskan cerita tentang olahraga yang dilakukan di rumah. Ceritakan hasilnya kepada teman-temanmu. Ini Ibu memberi satu contoh anak-anak. Ini bersepeda pada hari Minggu. Aku suka sekali bersepeda. Pada hari Minggu pagi, biasanya aku dan kakakku bersepeda di taman dekat rumahku. Tamannya cukup luas, sehingga aku bisa bersepeda dengan nyaman. Bersepeda merupakan olahraga yang menyehatkan. Aku ingin badanku selalu sehat dan bugar. Oleh karena itu, aku rajin bersepeda. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak untuk berperilaku sesuai sila keempat Pancasila. Salah satunya yaitu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Seperti musyawarah dalam mencapai mufakat. Perlu anak-anak ketahui bahwa tujuan musyawarah adalah mencapai mufakat atau kata sepakat. Juga menghargai hasil musyawarah. Menghargai hasil musyawarah ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.